Selamat malam, hari ini hari Selasa, malam Rabu, tanggal 20 Januari 2025, pukul 20.26 atau jam setengah 9. Di sini saya akan mempresentasikan atau merekam presentasi, tapi nanti pada saat penjelasan kemungkinan muka saya tidak ada di video, kemungkinan hanya suara saya saja, jadi mohon dimaklumi bahwa video atau tampilan presentasi dapat dilihat dengan jelas. Saya membuat video ini untuk sebagai bahan nilai ujian akhir semester 7 mata kuliah Forensic TI atau Forensik Teknologi Informatika. Mungkin itu aja sebelum kita memasuki materi dari proses forensik dalam insiden keamanan jaring. Itu nanti yang akan saya tampilkan judulnya dari presentasinya. Mungkin ini kita next selanjutnya ke materi. Ya, mari kita mulai. Di sini membahas apa sih itu forensik digital. Menurut halaman Wikipedia, forensik digital atau dalam bahasa Inggrisnya digital forensic itu dikenal sebagai ilmu forensik digital, salah satu cabang ilmu forensik, terutama penyidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi ini diperluas untuk menyelidiki semua perangkat yang dapat menyimpan data digital. Data digital itu bisa berupa gambar, pesan, dan yang lainnya. Landasan forensik digital itu praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital. Terminologi dalam Wikipedia itu, ilmu forensik adalah ilmu yang digunakan untuk tujuan hukum, bersifat tidak memihak atau netral, yang merupakan bukti ilmiah untuk digunakan dalam kepentingan peradilan dan penyelidikan forensik. Mungkin kita lanjut ke materinya. Ya, di sini proses forensik dalam insiden keamanan jaringan. Analisis mendalam mengenai proses forensik dalam insiden keamanan jaringan, mengungkap metodologi, kasus, dan implikasi untuk keamanan cyber. Pertama, sebelum kita memasuki lebih jauh, kita harus mengetahui langkah-langkah dan tantangan dalam proses forensik keamanan digital, keamanan jaringan. Definisi proses forensik adalah langkah sistematis untuk menganalisa dan menyelidiki insiden keamanan jaringan. Tahapan proses forensik yang tadi kita sudah baca mungkin sama, yang dari artikel media online Wikipedia, yaitu meliputi pengumpulan barang bukti, analisis data, dan pelaporan hasil penyelidikan setelah data selesai dianalisis untuk diberikan kepada yang berkepentingan. Tantangan yang dihadapi yaitu masalah privasi, kompleksitas teknologi, dan legalitas data. Pengertian forensik digital
tadi di Wikipedia kita sudah juga baca, yaitu tujuan utama, definisinya itu untuk membantu penyelidikan atau pengumpulan bukti dari perangkat digital, perangkat digital yang dikumpulkan sebagai barang bukti untuk tujuan hukum. Yang akan menjadi tujuan utama dari definisi ini adalah menyelidiki dan menangani insiden keamanan yang terjadi dalam konteks jaringan. Yang selanjutnya akan menjadi proses pengumpulan bukti, yaitu melibatkan identifikasi, akuisisi, dan analisis data dari perangkat yang terlibat. Yang perangkat yang terlibat itu seperti video, gambar, suara, atau jaringan. Yang selanjutnya, analisis data digital itu menemukan pola dan informasi yang relevan untuk penyelidikan yang dilaksanakan oleh pejabat hukum, yaitu penyajian bukti hukum, yaitu yang tadi kita tahu bahwa hasil dari kegiatan forensik digital ini akan dituliskan atau dikumpulkan menjadi sebuah laporan hasil penyelidikan forensik digital yang akan membantu di pengadilan atau sebagai barang bukti. Pentingnya proses forensik yaitu mitigasi resiko keamanan. Mitigasi resiko keamanan ini mengurangi insiden keamanan yang mungkin terjadi. Yang kedua itu penyediaan bukti hukum. Penyediaan bukti hukum itu yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi tidak semuanya bisa menjadi forensik TI kalau tidak mempunyai validitas sebagai petugas forensik TI. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan kepada yang berkepentingan. Yang berkepentingan ini seperti kepolisian dan penegak hukum lainnya seperti kejaksaan atau pengadilan. Tahapan-tahapan forensik yaitu identifikasi, harus mengetahui sumber dan jenis insiden sebelum memulainya proses forensik. Seperti identifikasi itu seperti mengetahui apa yang harus dilakukan ketika diberikan wewenang atau tugas dari pemangku hukum atau yang dalam hal ini mungkin kepolisian untuk mencari bukti dalam suatu kasus atau masalah. Yang kedua itu pengumpulan. Setelah diidentifikasi akan mengumpulkan data dan bukti dari sistem atau alat yang terlibat. Alat itu yang saya maksud adalah alat telekomunikasi seperti handphone atau laptop, dan mungkin CCTV bisa untuk analisis lebih lanjut. Yang selanjutnya itu analisis itu untuk menemukan pola atau anomali yang relevan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Yang selanjutnya itu menyusun lapor hasil analisis untuk disampaikan kepada pemangku kepentingan yang tadi kita baca, yaitu untuk sebagai alat bantuan alat bukti untuk di pengadilan. Nah, di sini adalah dari laporan hasil analisis yang diserahkan kepada pengadilan untuk menentukan putusan hukuman. Yang selanjutnya itu
mencegah insiden di masa depan, maksudnya seperti kemalingan atau pencurian atau kecelakaan lalu lintas dari CCTV itu bisa dianalisis untuk pencegahannya. Misal itu bagaimana cara menyeberang anak sekolah apabila anak sekolah bubar, apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah, itu bisa dilakukan dari analisis forensik, yaitu dari CCTV misalnya sekolah, CCTV sekolah atau CCTV di jalan raya. Metode dan teknik pengumpulan bukti yaitu imaging, yaitu salinan bit per bit dari perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan ini bisa dari laptop atau HP atau penyimpanan CCTV atau database CCTV. Terus yang kedua, analisis log jaringan itu mencurigakan, mengindikasi anggaran keamanan, seperti kalau sekarang itu SMS penipuan atau scamming atau dan yang lainnya. Network traffic analysis itu lintas jaringan untuk mendeteksi potensi intrusi dan cyber. Proses analisis bukti yaitu yang pertama itu penggunaan alat forensik. Alat ini seperti TK Imager dan Ncase untuk mengumpulkan bukti dan menganalisis bukti digital. Lagi dulu. Yang kedua itu analisis statistik untuk mengidentifikasi pola dan anomali dalam data ya, sesuai dengan kepentingan penyelidikan. Dalam hal ini biasanya kasus-kasus yang sudah masuk dalam penyelidikan kepolisian ataupun sudah di tingkat meja hijau atau pengadilan. Analisis pola perilaku, mendeteksi aktivitas mencurigakan, penelusuran jejak digital itu seperti Instagram atau TikTok atau Facebook atau dan yang lainnya. Cara penyajian bukti forensik itu ya, penyajian bukti yang jelas, sudah pasti dari hasil laporan setelah analisis data. Di dalam laporan itu harus ada visualisasi data, penting untuk membaca pemangku kepentingan memahami informasi dengan lebih baik. Format laporan yang efektif. Untuk rekomendasi tingkat lanjutnya, peran tim forensik dalam keamanan yaitu menangani kasus terkait keamanan dan hukum. Tim forensik itu terdiri dari ahli keamanan, analisis data, dan profesional hukum. Pengumpulan bukti itu tugas utama mereka dari tim forensik untuk dalam pengumpulan bukti dari sebuah insiden. Analisis data itu untuk menemukan pola dari insiden tersebut, apa masuk kriminalitas atau bagaimana. Kolaborasi tim itu untuk mempererat antara tim forensik dengan tim hukum untuk memastikan semua aspek tercover. Komunikasi temuan itu mengkomunikasi temuan kepada pemangku kepentingan terkait, biasanya di dalam hal ini kepolisian atau jaksa. Teknologi dalam forensik digital itu alat populernya yaitu TK Imager untuk imaging dan analisis data. Kalau untuk lalu lintas jaringan itu Warsha atau dan analisis forensik berbasis GUI itu otopsi. Yang pengguna AI itu untuk efisiensi analisis bukti forensik itu teknologi AI.
untuk membantu. Tantangannya itu volume data ya pasti sudah kita tahu adalah jumlahnya tidak sedikit dan besar. Yang kedua, dalam pengolahan itu harus tepat dan tepat sebelum data itu rusak atau hilang. Yang ketiga itu harus sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang dalam forensik PTI. Terbaik dalam forensik digital yaitu menetapkan kebijakan keamanan jelas. Ya, yang tadi saya bilang harus sesuai dengan SOP, melakukan pelatihan yang rutin untuk tim forensik. Dalam ini, anggota tim harus siap menghadapi tantangan baru atau teknologi yang baru, menggunakan alat terbaru untuk analisis data, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam analisis data, mendokumentasi setiap langkah dalam forensik. Ringkasan dari sebelum yaitu proses forensik adalah langkah dalam menangani insiden keamanan jaringan yang membantu identifikasi dan analisis. Yang kedua itu mengikuti tahapan yang benar dalam forensik sangat penting untuk memastikan efektivitas dalam mitigasi risiko. Penggunaan teknologi yang tepat, kemampuan deteksi dan respon terhadap ancaman, identifikasi risiko secara efektif, meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi, mitigasi risiko yang berkelanjutan, yaitu organisasi dapat merancang strategi untuk keamanan jaringan organisasinya. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada salah atau kurang atau yang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.